Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Raffi di Lampung Dev Academy. Buat kamu yang nonton video ini, terima kasih dan saya ucapkan semoga tetap semangat belajarnya dan dimudahkan selalu belajarnya. Di video ini kita akan belajar tentang comparison operator di Swift. Oke, kita langsung aja. Jadi kemarin kan kita udah belajar arithmetic operator dan sekarang saatnya giliran comparison operator. Comparison operator sesuai dengan namanya, yaitu untuk membandingkan dua operan. Yang pertama ada equal to. Jadi gini, var misalnya habis C berarti D1 sama dengan 10, var D2 sama dengan 10 juga. Jadi kita mau bandingin dua nilai nih, antara D1 sama D2. Kita buat lagi ya, D3. D3 sama dengan 30. Jadi ada yang namanya equal to. Equal to itu gimana? Jadi equal to itu sama dengannya dua kali. Kayak gini. Contoh, kita membandingin D1 dan D2. Apakah D1 sama dengan D2? Apakah D1 equal dengan D2? Apakah nilainya sama antara D1 dan D2? Kalau sama, kita print. Nilainya sama. Sekarang kita coba. Harusnya, udah di print ya. Nilainya adalah sama. Kenapa sama? Karena antara D1 dan D2 itu nilainya sama. Kita tambahin lagi ya. Misalnya kalau nilainya nggak sama. Ini saya copy. Print nilainya berbeda. Sekarang saya ganti dengan D3. Kalau di running, harusnya yang di print adalah nilainya berbeda, karena D1 tidak sama dengan D3. Lihat, nilainya berbeda. Oke, ini tadi namanya equal to. Sekarang coba yang not equal. Kalau not equal itu kita tinggal tambahin tanda seru aja di depannya, lalu sama dengan. Sekarang D2. Ini saya copy aja. Oke, gini. Harusnya ini kebalik, nilainya berbeda. Kalau true, nilainya nanti bentar. Jadi jika D1 tidak sama dengan D2, atau jika D1 not equal dengan D2, maka kita print nilainya berbeda. Tetapi kalau nilainya sama, else, kalau nggak masuk di true, dia kalau salah, perbandingannya salah, maka dia akan ngeprint nilainya sama. Ya kurang lebih gitulah ya. Semoga kalian paham. Kalau saya print harusnya ini saya untuk membedakan. Ini juga untuk membedakan saya tambahin. Nilainya sama. Oh iya benar, nilainya sama. D1 tidak sama dengan D2. Kalau misalnya ini saya ganti D3, harusnya yang di print ini nilainya berbeda. Ke print kan nilainya berbeda. D1 tidak sama dengan D2, D3 sih ini harusnya. Sekarang ada lagi
greater than atau lebih besar dari. Jadi gini, dicek ini apakah D1 lebih besar dari D3. Ini diganti aja tulisannya. Ini di dalam else gitu ya. Oke, saya coba running. D1 lebih dari D3 else. Dia yang di print adalah di sini. Kenapa? Karena 10 itu nggak lebih dari 30. Jadi karena dia salah untuk membandingkannya, value-nya nggak bener. Jadi yang di print yang di sini. Lalu less than. Nah, kalau gini harusnya ini bener sih. Yang di print yang atas ini. Kenapa? Karena 10 itu kurang dari 30. Kita coba. Nah, bener ya. Sekarang ada lagi greater than or equal to. Jadi operatornya kayak gini. Ini lebih dari sama dengan D3. Harusnya ini yang di print adalah yang paling bawah sini. Kenapa? Karena D1 nggak lebih dari sama dengan D3. Ya ini konsepnya sama kayak konsep di matematika ya. Pasti kalian paham lah harusnya nih. Ya di dalam else dia. Karena D1 nggak, ini karena kondisinya salah. Sekarang kalau ganti D2, harusnya yang di print adalah yang ini. Kenapa? Karena ini kan ada sama dengannya. Ini 10 lebih dari sama dengan 10. Kita coba. Ya, seperti ini. Lalu sama kayak yang di atasnya, ini ada yang kurang dari. Ini juga ada yang kurang dari. Oke, kurang lebih itu. Kita bisa juga membandingkan value dari variabel yang bertipe tuple. Gimana cara membandingannya? Kita coba ya. If misalnya ini 1, lalu ini Daniel kurang dari 2 Rafiki. Print benar. Ini biar enak aja ya. Benar salah. Print salah. Nah, tuple comparison ini akan bekerja kalau kita memiliki tipe yang sama antara keduanya. Ini kan tipenya sama nih. Yang pertama integer, ini juga integer, ini string, ini juga string. Itu akan bekerja kalau keduanya memiliki tipe yang sama. Kemudian yang dibandingin itu dari kiri ke kanan. Oke. Ingat, dari kiri ke kanan. Jadi nanti ini dibandingin dulu 1 dan dibandingkan dengan 2. Apakah 1 kurang dari 2? Harusnya jawabannya adalah benar. Nah, benar ya. Kalau misalnya ini saya rubah jadi Zanil, apa yang terjadi? Dia akan tetap benar. Kenapa? Karena yang dibandingkan itu yang pertama dulu. Lalu gimana kalau misalnya ini value-nya sama 1 dan 1? Karena ini value-nya sama,
dia akan berpindah membandingkan yang di selanjutnya, yang di sebelah kanannya, yaitu Daniel dan Rafiki. Harusnya dia akan tetap benar karena yang dibandingin ini D dengan R. Kita coba dulu. Ya, masih benar. Sekarang saya coba, misalnya saya tambahin Z di depannya. Harusnya dia salah. Ya, seperti ini. Jadi dia dibandingkan, kalau value-nya ini sama, yang di sebelah paling kirinya itu sama, dia akan membandingkan yang di sebelahnya. Kalau yang di sebelahnya masih sama, dia akan membandingkan ke sebelahnya lagi. Dan ingat, ini harus memiliki tipe yang sama. Misalnya yang pertama integer, yang di sini juga harus pertamanya integer. Nggak boleh nih, misalnya ini integer, yang di sini string. Nggak boleh kayak gitu. Jadi harus sama. Oke, kurang lebih seperti ini aja. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.